Shalom anak-anak hebat yang luar biasa. Senang banget kakak bisa melayani lagi di ibadah ini, di ibadah anak GBI Margonda. Dan kakak sangat bersyukur banyak anak-anak yang bantu melayani hari ini. Dan saya thank you dulu dong, semua jempolnya angkat dong buat teman-temanmu yang selalu setia membantu kakak-kakak dalam pelayanan. Kita mau angkat pujian ini sama-sama. Yuk kita mau angkat pujian ini sama-sama. Bahwa besar anugerah-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Yuk kita angkat pujian ini. Besar anugerah-Mu berlimpah. Berlimpah kasih-Mu semakin hari. Semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi besar, besar anugerah-Mu berlimpah, berlimpah kasih-Mu semakin hari, semakin Shalom teman-teman, apa kabar? Pasti sudah selesai ujian semua kan? Saya berharap nilai kita semua pada bagus-bagus karena Tuhan Yesus membantu kita. Sebelum mulai ibadah, kita berdoa dan satukan hati dulu ya semua. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan karena sudah menyertai kami, memberi kami kesehatan dan kepintaran. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau tutup bungkus kami dalam ibadah ini supaya ibadah ini bisa berjalan dengan lancar dan kami bisa memuji dan menyembah nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita memuji Tuhan sama-sama, kakak rindu sekali ngajak adik-adik main dulu. Siapa yang udah siap bermain? Sudah siap bermain? Ayo kakak-kakak kita bangkit berdiri yang ada di sini. Oke. Kenapa kakak udah rindu banget? Biar kakak tahu nih, udah pada siap belum ibadahnya. Kalau yang udah siap pasti sudah konsentrasi. Anak-anak semua ikut main ya. Oke, kita akan bermain tepuk tangan namanya. Tepuk tangan, cep gini. Jadi kalau kakak bilang pagi, tepuk tangannya berapa kali? 1 kali. Kalau kakak bilang siang, tepuk tangannya berapa kali? 2 kali. Gini ya. Kalau kakak bilang sore, tepuk tangannya berapa kali? 3 kali. 1, 2, 3. Oke. Tapi kalau kakak bilang malam, berarti tepuk tangannya berapa kali? Karena udah malam gak boleh berisik, jadi tepuk tangannya setengah. Set. Oke, kalau malam berarti cuman Oke, sudah siap bermain sama-sama? Ingat, kita mulai sama-sama ya. Kita tes dulu ya kakak-kakak ya. Siang. Ada yang salah nggak tadi? Tes lagi ya. Malam. Oke,
siang, sore, malam. Mulai konsen. Masih ada yang salah, masih ada yang salah. Sekali lagi ya kakak tes. Semuanya udah konsentrasi apa belum? Kita mulai lagi. Siang, malam. Ada yang salah. Kakak di sini ada yang salah adik-adik. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Terakhir. Kita mulai lagi ya. Malam, pagi, siang, malam. Oke, tepuk tangan dong sama-sama. Nanti adik-adik bisa bermain setelah ibadah. Oke, sudah siap memuji Tuhan sama-sama? Kita mau angkat pujian. Aku bahagia. Semua kasih senyum terbaik ya buat teman-temanmu. Aku bahagia, 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 oh bahagia. Aku bahagia, 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 oh bahagia. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia. Aku bahagia, 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 oh bahagia. Aku bahagia, 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 oh bahagia. Yesus angkat malasku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat sedihku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat sedihku dan buang ke laut, 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 buang ke laut. Amin. Masih ada yang lemes-lemes? Masih ada yang sedih-sedih? Udah nggak ada ya. Karena apa? Karena Yesus itu baik banget. Kita mau angkat pujian ini sama-sama yuk. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Semua badannya digerakin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
Luar biasa, Tuhan Yesus tuh baik banget buat semuanya. Kita mau angkat pujian ini lagi yuk. Bahwa semua orang tuh butuh cintanya Tuhan. Kita angkat pujian ini sama-sama. ICLOVE. Sama-sama yuk. ICL, ICLO, LOV, LOVE, everybody needs the love, LOVE, everybody needs the love, LOVE, everybody needs the love, LOVE, everybody needs the love. Sudah siap dengerin firman Tuhan sama-sama? Sudah siap? Yuk kita mau berdoa sama-sama. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji-Mu dan kami sudah menyembah Tuhan. Ini waktunya kami mau menjadi seorang murid yang mau dengar-dengaran firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati kakak yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya katakan, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita berjumpa lagi di bulan Juni. Bulan Juni adalah bulan yang keberapa? Ya benar, bulan yang ke-6. Bulan yang ke-6 berarti kita sudah memasuki setengah tahun di tahun 2021. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2022. Semoga di tahun depan kita sudah bisa ibadah offline adik-adik. Kakak kangen sekali sama kalian. Kangen bermain dengan kalian, bertemu dengan kalian, memuji Tuhan bersama dengan kalian di gereja kita ya adik-adik ya. Sekarang kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan dari kitab Kejadian 4 ayat 1-16 tentang siapa adik-adik? Ya benar, tentang Kain dan Habel. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ayo lipat tangan, duduk yang manis. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus, sehingga kami bisa beribadah bersama Tuhan Yesus, memuji nama-Mu Tuhan Yesus, mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan Yesus. Beri hati kami tenang Tuhan Yesus, biarkan firman-Mu masuk ke dalam hati kami Tuhan Yesus dan menjadi rema dalam hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini Tuhan Yesus menjadi pegangan hidup kami Tuhan Yesus, dalam kami menghadapi segala hal dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatalah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang sudah siap mendengarkan firman Tuhan belum?
Oh ya, sudah siap. Adik-adik, siapa yang tahu nama manusia yang pertama diciptakan oleh Tuhan? Ya benar, Adam. Lalu Tuhan mengambil sebagian tulang rusuk Adam, lalu diciptakanlah pendamping untuknya yang diberi nama Hawa. Beberapa tahun kemudian, ibu Hawa melahirkan 2 anak laki-laki. Yang pertama diberi nama Kain, dan yang kedua diberi nama Habel, adik-adik. Beberapa tahun kemudian, besarlah mereka. Kain, kakaknya, menjadi seorang petani. Setiap hari dia mencangkul, mengeburkan tanah, menanam padi, menanam buah-buahan dan sebagainya. Sedangkan adiknya menjadi seorang gembala domba. Setiap hari pun dia pergi ke padang untuk menggembalakan kambing dombanya, adik-adik. Setiap hari Kain rajin pergi ke ladang. Di sana dia bercocok tanam, dia menyirami tanahnya, memberinya pupuk agar tanahnya menjadi gembur, sehingga tanaman yang ditanam oleh Kain akan tumbuh lebat dan berbuah banyak. Begitu juga Habel. Habel juga rajin, adik-adik. Setiap hari dia pergi ke padang untuk menggembalakan kambing dombanya. Dia memberi makan kambingnya, dia memberi minum, lalu dia memandikan hewan ternaknya, adik-adik. Sehingga hewan ternak yang digembalakan oleh Habel menjadi gemuk-gemuk, adik-adik. Nah, pada suatu hari tibalah waktunya bagi Kain dan Habel untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik tahu tidak apa yang dipersembahkan oleh Kain? Ya, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya kepada Tuhan. Sayur-sayuran, buah-buahan, adik-adik. Ternyata adik-adik, Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain, adik-adik. Dan Habel juga mempersembahkan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya, adik-adik. Kira-kira persembahan dari Habel Tuhan terima tidak ya? Ternyata api dari langit membakar persembahan dari Habel, adik-adik. Itu adalah tanda dari Tuhan bahwa Tuhan menerima persembahan yang diberikan Habel untuk Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik, karena Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan, maka hati Kain menjadi panas. Dia marah, adik-adik. Wajahnya menjadi sangat muram. Lalu Tuhan berfirman kepada Kain, adik-adik. Ada di dalam kitab Kejadian 4 ayat 6, Tuhan berfirman kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Karena Kain sangat marah, adik-adik, maka Tuhan mengingatkan Kain agar selalu berbuat baik, agar tidak berbuat dosa. Ada dalam kitab Kejadian 4 ayat yang ke-7. Kakak bacakan ya. "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kain sudah diliputi dengan amarah yang sangat besar. Dia tidak mendengarkan apa yang sudah diingatkan oleh Tuhan kepada dia, adik-adik. Lalu dia mempunyai rencana yang sangat jahat. Dia mengajak adiknya Habel pergi ke padang rumput. Nah, adik-adik, setibanya mereka di padang rumput, tiba-tiba Kain langsung memukul adiknya sampai terluka parah. Lalu dia membunuh adiknya, adik-adik. Tuhan bertanya kepada Kain, "Di manakah Habel adikmu itu?" Lalu Kain menjawab, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Tuhan mengetahui perbuatan jahat Kain, adik-adik. Tapi Kain tetap tidak mau mengakui perbuatan jahatnya. Tuhan sangat marah, adik-adik, dengan perbuatan Kain. Tuhan menghukum Kain. Tuhan tidak memberkati Kain dan Kain menjadi seorang pengembara. Kita baca sama-sama ya dalam Kejadian 4 ayat yang ke-11 dan ke-12. Ayat yang ke-11, "Maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang memanggakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu." Yang ke-12, "Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Adik-adik, walaupun Tuhan menghukum Kain, tapi dimanapun Kain berada,
Tuhan selalu melindunginya adik-adik. Itu artinya Tuhan masih menyayangi Kain adik-adik. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, maka ada beberapa poin penting yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kita harus menjauhkan diri kita dari rasa iri hati, terutama terhadap saudara-saudara kita, terhadap adik kita, terhadap kakak kita, terhadap sepupu-sepupu, dan juga kepada teman-teman kita adik-adik. Kita harus mempunyai rasa saling menyayangi, mengasihi, mencintai, ya adik-adik ya. Dan yang kedua, kita tidak boleh mempunyai rasa marah yang terlalu besar. Karena bila kita mempunyai rasa marah yang terlalu besar, maka kita dapat melakukan perbuatan yang jauh lebih berdosa lagi adik-adik. Karena bila kita marahnya sudah sangat besar, maka pikiran kita tidak akan panjang adik-adik. Kita tidak akan memikirkan akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu, kita harus selalu belajar untuk saling mengasihi, mengampuni sesama kita adik-adik. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu hari ini Tuhan Yesus, sehingga kami dapat menyelesaikan sekolah minggu ini dengan baik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini tetap menjadi rema dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan ajarkan kami pula Tuhan Yesus untuk mengerti arti dan maksud dari firman-Mu ini Tuhan Yesus. Dan ajar kami pula Tuhan Yesus agar kami dapat memahami, dapat menjalankan isi dari firman-Mu ini Tuhan Yesus. Tunjukkanlah jalan kepada kami Tuhan Yesus. Jauhkanlah kami dari sifat-sifat yang tidak baik Tuhan Yesus. Ajar kami untuk tidak iri hati Tuhan Yesus kepada saudara-saudara kami Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan hati yang penuh kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan Yesus. Biarlah kami selalu mengasihi saudara-saudara kami Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi pengikut-pengikut-Mu yang baik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kesehatan kami Tuhan Yesus. Jagai kami lebih lagi Tuhan Yesus. Biarlah kami diberikan kesehatan yang lebih lagi Tuhan Yesus. Biar kami dapat bersekolah minggu lagi minggu depan Tuhan Yesus. Yesus, berikan juga kesehatan untuk mama papa kami Tuhan Yesus, agar mereka dapat beraktivitas seperti biasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari kitab Mazmur 27 ayat yang ke-11. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Kakak ulangin ya. Mazmur 27 ayat yang ke-11. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Nah adik-adik, kakak tunggu ya ayat hafalanmu. Hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 27 ayat 11. Tunjukkan jalan-Mu padaku ya Tuhan. Sekali lagi ya. Mazmur 27 ayat 11. Tunjukkan jalan-Mu padaku ya Tuhan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 27 ayat 11. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Aku ulangi lagi ya. Mazmur 27 ayat 11. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Shalom anak-anak hebat yang luar biasa. Terima kasih loh yang sudah ibadah dari awal sampai sekarang nih. Kita akan masuk kreativitas. Terima kasih sebelumnya buat semua teman-teman anak-anak hebat yang sudah melayani dengan
luar biasa. Dan ini waktunya kita akan membuat kreativitas, yaitu tangan yang mau melakukan yang baik dan benar. Yuk, kita ikuti cara membuatnya. Pertama-tama, bahan yang dibutuhkan adalah adik-adik menyediakan kertas, lem, kemudian ada gunting, dan juga alat tulis, yaitu pulpen. Ini dia. Oke, boleh pulpen, boleh pensil. Kita akan membuatnya. Pertama-tama, adik-adik melipat kertas menjadi 2 seperti ini nih. Oke. Dan adik-adik akan menjiplaknya mulai dari sini nih adik-adik nih. Tangannya yang sebelah kiri ya ngejiplak. Nih, baru deh nanti adik-adik jiplak tangannya seperti ini. Dan gunting menjadi seperti ini. Oke, jadi kalau dibuka nih adik-adik dia jadi nyambung, nggak putus ya adik-adik. Nah, terus yang kedua kita akan membuat ukuran origami yang kecil-kecil seperti ini. Nih, untuk apa? Kita akan membuat hati. Nih, hati. Oke, adik-adik perlu membuat gambar hati ini jadi 7. 7 artinya 7 hari yang harus kita lakukan. Oke? Jadi seperti apa? Kita saksikan sama-sama. Oke, ini dia sudah menjadi love yang seperti ini, hati. Adik-adik cara membuatnya gampang sekali. Adik-adik cara membuat love ini, adik-adik tinggal bagi 2 kertasnya seperti ini. Nih, lalu adik-adik bikin daun seperti ini. Set. Nah, lalu adik-adik tinggal gunting deh seperti ini. Tereng. Oke. Nah, setelah adik-adik sudah selesai membuat tapak tangannya, juga telapak tangannya udah dijiplak, juga hatinya, kita akan menulis. Menulis apa? Ini dia. Kita akan membuat tangan yang mau melakukan yang baik dan benar. Nih, saya mau melakukan yang baik dan benar. Boleh nulis saya mau melakukan yang baik dan benar, atau juga ayat emas minggu ini, yaitu Mazmur 27 ayat 11 tadi. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Nah, baru deh hati-hati ini pun kita isi nih. Adik-adik mau melakukan hal yang baik apa nih? Yang pertama mau mengampuni. Nah, tempel nanti di sini. Terus mau melakukan apa nanti kita tempel sama jadi seperti ini. Bentar ya. Nah, ini dia sudah dilem. Dia panjang sekali adik-adik karena kakak bikin hatinya besar. Jadi kita mau apa aja adik-adik, lakukan yang baik dan benar apa aja. Mau memberi yang terbaik, mau dan selalu mengasihi, mau berdoa, mau mengampuni, mau menolong, mau berani mengakui kesalahan, dan mau berubah. Oke, nanti adik-adik bisa hias nih tangannya. Mau dikasih pita, mau dikasih apa, bebas. Oke. Terima kasih, selamat membuat, dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ini waktunya kita mulai bermain kuis Alkitab Hebatku. Seperti biasa, kuis Alkitab Hebatku linknya bisa diambil di Orang Tua Hebat yang sudah dibagikan. Dan kuis Alkitab Hebat minggu ini bersambung, artinya sambungan dari minggu lalu. Kalau minggu lalu kita bermain roda berputar, jadi setiap hari kita harus bermain memutar rodanya untuk kita tahu kita akan berdoa untuk apa. Dan
hari ini kita pun akan bermain hal yang sama, tapi kali ini kita akan bermain kartu. Adik-adik akan membuka 7 kartu seperti ini. Nah, di dalam 7 kartu ini ada setiap kalimat yang menceritakan tentang apa saja yang ada dalam cerita ini. Contoh yang pertama adalah ceritakan apakah anak hebat masih menyimpan marah dan sulit mengampuni sampai saat ini. Nah, coba adik-adik pikirkan, apakah adik-adik masih marah nih? Nah, cerita adik-adik bisa diketik dan dikirimkan di Orang Tua Hebat, atau hari ini kita akan ketemu di Fellowship Divisi Anak. Jangan lupa ya adik-adik, hari ini jam 4 sore kita akan ketemu di Zoom meeting bersama kakak-kakak sekolah minggu dan teman-temanmu. Dan untuk link ID ataupun passwordnya akan kakak kirimkan di Orang Tua Hebat, di grup Orang Tua Hebat. Jadi jangan lupa ya. Nah, adik-adik nanti bisa cerita nih. Adik-adik dari 7 kartu di sini, adik-adik dapat kebagian cerita apa nih? Adik-adik boleh buka semuanya. Yang kedua nih tadi ceritakan kebaikan yang pernah anak hebat lakukan, adik-adik lakukan untuk saudara atau sepupu atau teman-teman. Coba ingat-ingat kebaikan yang pernah adik-adik lakukan. Nah, nanti kita akan ketemu jam berapa adik-adik? 4 sore. Oke? Ada 7 soal yang adik-adik baca nanti dan adik-adik mau cerita yang mana. Oke? Dan sampai ketemu nanti jam 4 sore di Zoom meeting. Oke? Sampai di sini pertemuan kita hari ini, ibadah kita hari ini. Terima kasih buat semua anak hebat yang sudah melayani dengan luar biasa. Terima kasih banyak buat pelayanan adik-adik semua. Dan sampai ketemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Dan adik-adik apa yang harus adik-adik lakukan? Lakukan 3M. Yang pertama apa adik-adik? Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Oke? Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.